Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya, atas waktu yang sudah diberikan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Kita berdoa dalam hati aja ya, Bapak Guru. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu Guru semua ya, tapi kita sama-sama belajar dan berbagi praktik baik gitu. Jadi semoga setelah ada sosialisasi tentang budaya positif ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru ke depannya gitu ya. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan mengenai budaya positif. Nah, budaya positif itu, lanjut Ibu. Iya. Sebelumnya udah kenal ya Bapak Guru. Ya, udahlah ya, kita sama-sama satu instansi. Saya Nur Fadila, saya guru BK di SMA Negeri 1 Anjatan. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita ada kesepakatan belajar lebih dahulu nih Bapak Ibu Guru. Kesepakatan belajarnya, Bapak Ibu Guru ketika di kelas sudah biasa ya, ada kesepakatan belajar ya. Biasanya sama anak-anak atau murid-murid di kelas ada aturan-aturan bersama gitu supaya belajar bisa berjalan dengan efektif biasanya. Nah, ini kita di sini juga ada kesepakatan belajar Bapak Ibu Guru. Kesepakatan belajarnya yang pertama, ini seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu Guru dipersilahkan jika ingin berpendapat ya. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kita harus saling menghormati ya pastinya ya. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bapak Ibu Guru di sini perasaannya gimana? Gembira sekali ya. Oh ya, semoga bisa gembira. Oke, karena perasaannya sudah gembira, kita next ya. Lanjut. Ini terkait dengan budaya positif itu sendiri. Budaya positif itu menurut Bapak Ibu Guru apa? Upaya untuk mendisiplinkan siswa. Mic-nya satunya mana ya? Oh, di bawah di kayaknya. Masih dicas. Diambil aja, Pak. Iya. Benar ya tadi kata Budian. Itu Budian. Budian apa, Bu? Upaya untuk mendisiplinkan siswa, Bu. Udah nyala belum? Pencet dulu. Budaya positif yaitu budaya upaya untuk mendisiplinkan siswa, Bu. Oke. Ini next banget ya. Oke. Jadi budaya positif itu tadi menurut Budian upaya untuk mendisiplinkan siswa ya. Ya, ini bisa kita lihat adalah suatu upaya dalam mendisiplinkan siswa melalui poin-poin kesepakatan atau keyakinan sekolah yang dibuat bersama agar menjadi suatu pembiasaan positif bagi siswa. Jadi secara umum yang kita ketahui budaya positif itu biasanya sama dengan tata tertib ya. Kita kan umumnya taunya tata tertib nih. Nah, kalimat positifnya itu sebenarnya budaya positif. Kalau tata tertib itu kesannya gimana ya? Dilarang. Kayak dilarang ya kalau tata tertib. Terus masih memaksa, masih menakutkan gitu. Kalau dengan kalimat budaya positif, ini kalimatnya kesannya itu lebih halus. Bentuk pembiasaan. Betul. Lebih ke membiasakan siswa agar disiplin itu tadi. Ini disiplin. Nah, ini ada tips dan
Gimana budayanya? Budaya positif menggantikan peran tata tertib sekolah. Bisa diganti jadinya tata tertib sekolah tuh. Jadi, kalau tata tertib itu kesannya menakutkan, kalau kita ganti dengan budaya positif, itu bisa saja. Biar lebih tidak menakutkan lagi gitu ya. Nah, ini. Budaya disiplin positif bukanlah suatu paksaan, melainkan pembiasaan untuk menumbuhkan kesadaran. Berbeda dengan tata tertib. Karena secara psikologis itu biasanya mempengaruhi ya kalimat itu. Itu budaya positif. Next. Oke. Penting nggak menurut Bapak Ibu Guru? Budaya positif. Pentingnya kenapa nih? Ibu Werti? Pentingnya Bu? Karena untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja semua anggota komunitas sekolah, Bu. Ini baca ya. Kalau menurut kalau menurut Ibu sendiri apa Bu? Pentingnya budaya positif atau teman-teman yang lain? Buku Selina, Bu. Buku Selina, katanya WA kemudian. Iya. Budaya positif itu menurut saya akan lebih menciptakan suasana yang kondusif, positif, aman, Menyenangkan. nyaman, tentram, damai, dan sejahtera, dan ya begitulah. Iya, oke. Jadi menurut Bu Selina, budaya positif itu akan menciptakan suasana yang kondusif ya. Kondusifnya aman, nyaman, menyenangkan. Jadi belajarnya lebih gembira ya, gitu. Oke, kalau di sini ini penting kenapa? Karena untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja semua anggota sekolah. Jadi semuanya, bukan hanya siswanya, gurunya juga sejahtera, atasan juga iya, guru-guru TU, apalagi siswanya gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada perbedaan tata tertib dan budaya positif. Seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau tata tertib ini dibuat oleh satu pihak, cuma sekolah. Kita ada ya? Ada nggak menurut Bapak Guru? Tata tertib sekolah. Apa bentuknya? Print-printan apa Pak? Brander. Iya, kita tata tertib dalam buku panduan ya. Kan ada nih tertulis semua. Ada buku akademik ya. Buku akademik itu tata tertib. Di banner, di apa itu ada. Itu dibuatnya oleh siapa? Sekolah. Siswa. Kemarin tuh katanya perwakilan siswa. Ya, jadi belum semua pihak ya. Jadi masih ya beberapa pihak aja untuk membuat ini. Sedangkan kalau budaya positif ini semuanya berpartisipasi untuk membentuk budaya positif itu. Gitu. Kemudian kalau tata tertib bersifatnya memaksa. Bisa dilihat Bapak Ibu Guru sudah baca belum buku akademiknya? Sudah. Nggak tahu bentuknya malah ya. Waduh, nanti berarti setelah ini kita perlu. Ini bersifatnya memaksa. Ada kan di buku akademik itu setelah melakukan kesalahan itu ada hukumannya dan itu bersifatnya memaksa. Ada poin di situ, ada yang lain-lain, hukuman yang lain. Kalau budaya positif ini bukan berbentuk hukuman, tetapi konsekuensi melalui dialog logis. Bedanya apa aja? Bedanya apa? Oke. Menurut buku Selina, pertanyaan dari buku Selina, bedanya apa hukuman dan konsekuensi? Ada yang mau bisa menjawab? Bu Arofa? Konsekuensi. Ini dipakai dulu Ibu. Bu, ayo Bu. Kalau Apa hukuman itu bersifat sanksi, biasanya tindakan gitu-gitu kan Bu, kayak nanti dihukum apa gitu perbuatan biasanya. Mah kalau kalau konsekuensi melalui dialog logis mungkin dengan kayak konseling lah gitu, mencari solusi gitu. Jadi akar permasalahan. Iya, gitu Bu. Contoh, kemarin misalkan saya sering telat nih, dan
ya, susah ya. Yang Misalkan kecil. saya memposisikan diri saya sebagai siswa nih ya. Iya, Kebetulan ada kasus di kelas saya yang dia itu tidak bisa berangkat karena uang saku. Ya, karena uang saku. Berarti dicarikan solusi. Itu solusinya seperti apa? Pernah nggak? Apakah solusi itu harus ketemu? Kalau misal tidak ketemu solusinya gimana? Ini saya ngomong apa sih? Iya, lagi cari contoh, apalagi nanya, apalagi apa? oke, mungkin yang bisa saya tangkap, Ya. ini lebih ke perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Tadi kalau hukuman itu bersifatnya lebih memaksa, jadi pada saat itu langsung diberikan tindakan biasanya. Tapi kalau konsekuensi, ini ada dialog dulu, ada percakapan. Ngobrol. Iya, ngobrol dulu sampai nanti ketemu nih, kira-kira perbaikan atau solusinya apa gitu. Kalau nggak ketemu gimana? Berarti ada yang salah dari percakapan itu sendiri, jadi harus tetap diulang sampai solusi itu ketemu biasanya. Gitu Ibu. Buntu gitu. Ah, boleh dialihkan tangan biasanya kalau misalkan emang buntu kitanya. Iya, itu ada alih tangan. Bantuan dari guru lain, wali kelas atau BK kayak gitu. Itu bisa. Next. Kalau buntu. Oke. Ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, setiap kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya kan. Biasanya ketika kita menginginkan sesuatu, Bapak Ibu guru motivasinya dari mana? Dari diri sendiri ya? Ya. Oke, kalau dari diri sendiri berarti motivasi Bapak Ibu guru motivasi intrinsik, karena motivasi intrinsik itu dari dalam diri Bapak Ibu guru sendiri. Berbeda dengan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal, salah. Ekstrinsik ya. Mohon maaf, motivasi ekstrinsik ini motivasi dari luar. Jadi kita melakukan sesuatu karena ada imbalannya atau ada penghargaan atau kita mendapatkan sesuatu apa, jadinya mau melakukan sesuatu itu gitu. Ini untuk motivasi. Udah familiar ya Bapak Ibu kalau motivasi mah ya. Oke, next. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada yang sudah tahu sebelumnya kebutuhan dasar manusia? Makan. Kebutuhan ya itu ya. Makan, tidur. Belanja masuk itu termasuk kebutuhan. Jadi menurut William Glasser, ini William Glasser ya, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Kalau bertahan hidup ini kebutuhannya seperti apa? Makan, Tidur, makan, sandang pangan, hidup, makan tidur. makan, minum, tidur. Kebutuhan makan, minum, tidur ya. Oke, berarti itu bisa kita singkat dengan kebutuhan secara fisiologis ya, sandang pangan papan ya berarti ya, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu ada sandang pangan papannya. Kalau biologis itu termasuk kebutuhan ya. Bertahan hidup juga untuk Jadi kalau nggak biologis, jangan dilanjutkan ya. Jangan dilanjutkan. Tolong jangan dilanjutkan. Lanjut ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhannya seperti apa? Ini yang kasih sayang dan rasa diterima. Betul, diperhatikan, dicintai, diterima, dicintai dan mencintai, dikasih sayang dan rasa diterima. Aduh. Yang ketiga kebebasan. Kalau kebebasan kebutuhannya yang memilih, demokrasi, bebas ya, bebas kita memilih, kita punya pilihan untuk arah hidup kita sendiri. Yang keempat ada kesenangan. Kesenangan berarti kebutuhan Hobi. rasa senang ya, hobi ya, masuk jalan-jalan, kepuasan, kepuasan, belanja, kuliner, oke. Terakhir ini penguasaan. Kalau penguasaan
sebagai pacar. Masih aja pacar sama istri. Oke, kalau penguasaan kebutuhan rasa ingin diakui, ya gitu ya. Ini penguasaan kepuasan tersendiri kalau misalkan orang lain itu melihat kita, gitu. Oke, next. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini bisa diterapkan oleh semua pemangku sih kepentingan. Jadi guru juga bisa melakukan, kepala sekolah juga bisa melakukan, orang tua juga bisa. Jadi bukan hanya guru aja posisi kontrol itu, semua bisa. Oh ya, kira ini ibu ya. Nah, 5 posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama penghukum. Kalau guru sebagai penghukum ini biasanya seperti apa? Kamu Bu Neneng gimana Bu Neneng? Penghukum. Biasanya sih Sini Bu. ya kasusnya ya kalau misalkan ada anak yang telat gitu atau anak yang tidak menggunakan seragam pada hari itu misalkan ya ditemukan dengan adanya kasus itu ya langsung ditindak. Oke, langsung dihukum gitu. Kamu nggak pakai seragam misalkan batik ya ada sudah ada tata tertibnya ya langsung ditindak seperti itu. Oke. Betul ya tadi yang disampaikan oleh Bu Neneng, jadi langsung ditindak pada saat itu, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, langsung dihukum, jebret gitu aja. Entah itu hukuman fisik ataupun apa, verbal ya. Itu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah, ini ketika siswa melakukan kesalahan, ini biasanya guru ini tidak langsung menegur biasanya, tapi kita menanyakan dengan kalimat yang masih agak lembut lah ya, masih lembut, dan tapi pernyataan atau pertanyaan itu membuat siswa tidak nyaman biasanya. Betul, sehingga siswa itu sadar akan kesalahan yang dia lakukan biasanya. Jadi masih lebih lembut lah daripada yang posisi penghukum. Yang ketiga ini teman. Kalau posisi guru sebagai teman biasanya sering banget nih Bapak Ibu lakuin. Pak Salim. Pak Salim ya. Pak Salim. Pak Salim Pak, gimana Pak? Posisi Pak Salim sebagai teman biasanya. Cek, Bro? kalau dari apa Itu nyala kontrol nggak, yang teman ya, iya. Biasanya sih karena kita sudah di posisi dengan teman ya emang ya sampai nongkrong bareng boleh sambil ngopi bareng. Gimana caranya kita bisa menggali dan dekat dengan siswa itu sih. Iya, lebih akrab. Tapi ada sisi negatifnya juga. Pasti ada. Oh gitu, oke. Terima kasih Pak Salim. Betul sekali ya. Jadi kalau posisi guru sebagai teman, ini ada sisi positif dan negatifnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Kemudian yang keempat ini pemantau. Kalau pemantau ini gimana? Mengawasi. Bu Risma mungkin? Sniper. Sniper. Boleh. Bu Pik boleh, Bu Pik. Cek. Kalau guru sebagai pemantau itu berarti guru itu sebagai mengawasi, jadi bertanggung jawab terhadap perilaku anak muridnya. Jadi mungkin nggak beda jauh dengan penghukum ya, cuma ini lebih halus sedikit di bawah yang teman untuk pemantau. Jadi posisinya dia bukan sejajar dengan muridnya, masih di atas muridnya, jadi sebagai pemantau, sebagai pengawas. Oke. Kalau menurut saya mah itu udah cukup Bu Dila. Oke, terima kasih Bu Upik. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Upik, masih di atasnya teman ya. Jadi ada jarak antara siswa dengan guru itu sendiri. Jadi betul, lebih formal ya jadinya. Lebih formal dibandingkan teman. Oke, yang terakhir ini manajer. Kalau manajer ini sudah di atas posisi kontrol yang lain. Jadi alangkah baiknya kita sebagai guru memang harus di posisi manajer ini.
Karena posisi manajer sudah sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Kita dekat dengan murid, tetapi tidak diinjak-injak juga sama murid. Kita juga bisa formal juga. Kita apa tuh, Pak? Iya, kalau manajer ini kan tadi kalau teman biasanya masih ada sisi negatifnya, kayak apa tuh tadi, masih diremehkan lah kalau teman. Kalau pemantau mungkin siswa masih segan karena kita lebih bijak. Kalau manajer ini bisa sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau. Jadi siswa itu lebih terbuka. Terbukanya itu sudah bisa mencari solusi sendiri siswanya. Kita sebagai fasilitator sajalah gitu untuk mencarikan solusi akan kesalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Itu biasanya kalau manajer. Nah, selama ini nih Bapak Ibu guru, di posisi manakah Bapak Ibu guru sekarang atau selama ini? Teman sama penghukum 1 dan 3. Kadang 1, kadang 2, kadang 3, kadang 4. Boleh deh, siapa yang mewakili? Bu Susan, Bu Wawan, Apa tadi pertanyaannya? di posisi mana? Di posisi kira-kira sudah melakukan Selama menjadi guru sih ya pernah di posisi menjadi penghukum ketika anak tidak mengerjakan tugas atau ketika dia melakukan kesalahan. Pernah juga pembuat rasa bersalah ya. Ya tadi. Iya, kondisional. Pernah iya, tergantung permasalahannya. Pernah memposisikan sebagai teman juga, dirangkul gitu, ditanya, didekati. Jadi pemantau juga pernah, manajer pernah belum ya? Manajer itu kan sampai membuat siswa itu mendapatkan solusi. Pernah nggak ya? Mungkin sadar pernah, ya, tapi baru tidak sadar. sadar atau mungkin saya tidak menyadari bahwa itu sebenarnya posisi manajer. Oke. Terima kasih Bu Kuslina. Jadi selama ini masih tergantung kondisional ya. Kita bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Mengkondisikan lah ya. Tapi iya boleh Bu. Izin ke toilet. Oh iya silakan Bu. Kirain mau jawab. Oke, cukup ya lanjut. Ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pasti sudah sering Bapak Ibu lakukan lah biasanya. Keyakinan kelas adalah poin-poin kesepakatan yang dibuat oleh siswa dan guru selama berlangsung kegiatan dalam kelas untuk meningkatkan disiplin diri yang ada pada diri siswa. Ini. Familiarnya apa Bapak Ibu guru kalau keyakinan kelas berarti dengan pernyataan ini? Kesepakatan kelas. Betul. Kesepakatan kelas akan apa tuh? Kesepakatan yang seperti apa? Aturan ya? Betul. Gimana Bu Susan, boleh? Iya, dari saya kalau keyakinan kelas di sini bagaimana caranya dari siswa kemudian guru juga saling menyepakati sesuatu atau beberapa hal yang tujuannya supaya pembelajarannya itu bisa lebih kondusif, lebih menyenangkan, mungkin seperti itu. Betul sekali ya Bu Susan. Terima kasih nih Bu Susan sudah menjawab keyakinan kelas. Betul sekali ya. Jadi keyakinan kelas ini dari aturan-aturan yang ada di kelas, kemudian kita buat keyakinan kelas. Jadi mungkin aturan-aturan itu masih bersifatnya negatif biasanya. Contohnya seperti apa aturan di kelas Bapak Ibu? Biasanya. Tidak boleh Betul. Tidak boleh terlambat, tidak boleh main HP di kelas, tidak boleh pacaran satu kelas. Boleh. Jadi boleh pacaran di beda kelas ya. Oke, jadi ada masih kalimat-kalimat negatifnya kalau aturan-aturan. Tapi dari aturan-aturan itu kemudian kita ganti kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif lagi, yaitu namanya keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas, mungkin kita bisa ubah lagi menjadi lebih umum, yaitu adanya nilai kebijakan.
Jadi pertama dari aturan, kemudian diganti menjadi keyakinan kelas, setelah keyakinan kelas menjadi nilai-nilai kebajikan yang umum. Kebijakan ya. Tadi saya salah ngomong saya. Oh iya, kebajikan. Contohnya tadi tuh di kelas aturan yang Bapak Ibu lakukan biasanya apa? Ketika buat peraturan. Contohnya satu, apa? Nah, berarti kalau kalimatnya dilarang bermain HP, berarti kita ubah ya jadi kalimat positif. Keyakinan kelas berarti apa tuh? Dilarang main HP. Boleh nggak kalau menggunakan ya Bu, boleh Bu. Ya, kalimat dari yang misalkan aturan tidak boleh menggunakan handphone, kita rubah misalkan menggunakan handphone pada saat memang dibutuhkan atau ada instruksi dari guru. Betul sekali ya. Salut ya. Salut. Nggak apa-apa deh. Salut. Betul sekali itu ya. Jadi ada kalimat positif. Nah, setelah itu diubah lagi. Nilai kebajikan universalnya apa? Tadi setelah menggunakan HP ketika diizinkan atau ketika diperlukan atau dibutuhkan. Berarti nilai kebajikan universalnya apa? Nah, bisa atau apa tuh? Menghargai boleh. Itu bisa menghargai. Tuh, jadi lebih umum ya, itu menggunakan HP ya ketika dibutuhkan aja. Kalau ada guru ya jangan digunakan gitu. Itu bisa bersifat untuk menghargai. Gitu. Gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi contohnya sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu sendiri ya. Ini ada kalimat-kalimat negatif nih. Ya. Yang dilarang atau jangan itu biasanya kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat lebih positif lagi. Datang tepat waktu. Ini dari aturan apa biasanya? Jangan terlambat atau tidak boleh terlambat. Dilarang terlambat. Nah, ini diganti menjadi datang tepat waktu. Nah, nilai kebajikannya apa kalau datang tepat waktu? Disiplin. Nah, kayak gitu ya, membuat keyakinan kelas itu seperti itu. Itu next. Sekarang ada restitusi atau segitiga restitusi. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Segitiganya udah katanya. Kalau segitiga apa Bu? Ada. Guru matematika sih ya. Iya. Jadi ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gampangannya mah kita membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mereka sendiri yang mencari solusinya. Itu kalau segitiga restitusi. Nih, tadi nih ada yang nanya kan hukuman sama konsekuensi bedanya apa? Nih. Kalau hukuman ini tindakan yang dilakukan individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran ini tidak direncanakan. Jadi pada saat itu langsung. Jadi nggak ada kesepakatan antara guru ataupun siswa. Jebret aja. Kamu salah kayak gitu, langsung dijudge gitu. Nah, hukuman. Jebret gitu. Nah, kalau konsekuensi ini masih ada persetujuan atau direncanakan gitu. Misalkan datang terlambat. Nah, kalau misalkan datang terlambat, besok supaya tidak terlambat lagi, gimana ya? Tanya gitu ya, ada pertanyaan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk langkah-langkah segitiga restitusi untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu ada langkah-langkahnya. Dan ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu gimana Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Ya, supaya stabil lah gitu. Iya, ini. Ketika ada siswa misalkan yang nangis datang ke Bapak atau Ibu guru, gimana? Iya. Betul. Menstabilkan emosinya. Iya, sambil ditenangkan dulu istilahnya kalau dia nangis ya, itu menstabilkan identitas siswa itu sendiri.
ditanyain nggak apa-apa atau gimana? Tapi gimana kalau Hah? kasusnya yang nangisnya itu dia nangis air mata buaya gimana? Gimana contohnya? Jadi gimana? Bisa membedakan kadang-kadang Boleh Bu. iya, gimana kasusnya kalau misalkan anak itu ada siswa yang dia pandai berdrama gitu dengan menangis ya pakai air mata buaya atau nangisnya iya, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan dia bener nggak sih ngomong sama guru A begini, ngomong sama guru B gini, guru C gini, beda-beda. Di sini nangis, sini nangis, sini nangis. Oke. Cara mengatasi anak yang seperti itu gitu. Kadang kalau misalkan pura-pura Bu, dia ungkapannya beda-beda dalam Gitu. mengungkapkan. Beda-beda jadi ceritanya itu bisa jadi kalau judul gitu. Kita tapi apa namanya kayak nimpal balik. Jadi validasi lagi tuh kayak dia cerita apa. Nanti kan berebel, nanti kita pastiin lagi kalau jawabannya nggak sama kayak yang waktu awal. Nah, itu berarti dia kayak gitu. Jadi memang sepinter-pinternya kita buat ini sih ngorek, menanyakan. Ya itu Bu, masalahnya. kitanya juga harus bisa memposisikan diri gitu. Harus bisa membaca kondisi siswa itu seperti apa gitu. Kalau sekiranya memang siswa itu perlunya apa, ya kita kasih apa gitu ya. Sudah bisa dipahami Bu Kus dari pernyataan Bu ini, Bu Aropa? Oke. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah, misalkan dari yang tadi nih, ya ada siswa yang datang ke Bapak Ibu guru nangis. Tadi kan sudah distabilkan emosinya. Nah, setelah itu bagaimana? Menanyakan. Coba, boleh. Bu Susan. Bu Susan. Salut. Oke, jika ada siswa yang tadi datang ya ketika kita menangis, kita stabilkan dulu. Kemudian setelah itu kita validasi. Kita validasi kaitannya dengan beberapa pertanyaan. Yang tujuannya kan ingin membantu siswa tersebut. Jangan sampai nanti nangisnya terus-terusan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu Susan ya. Jadi kita menanyakan dulu ya, kenapa sih siswa itu menangis dan kita meyakinkan siswa, nggak apa-apa kalau misalkan kamu nangis, tiap orang juga pasti nangis gitu atau enggak ya ini pasti punya alasan kan, ditanyain alasannya apa biasanya gitu. Jadi tindakan yang salah, karena kan pasti dia datang ke Bapak Ibu guru dengan kondisi nangis itu ada penyebabnya, betul. Jadi kita korek itu. Setelah ditenangkan, dikorek. Dikorek apanya tuh? Sama korek gitu ya. Nah, gitu ya. Lanjut lagi ke menanyakan keyakinan. Setelah sudah tahu alasan siswa itu kenapa nangis, lanjut ke sini. Meyakinkan lagi ke siswa. Nah, gimana tuh menurut Bapak Ibu guru? Caranya gimana? Boleh Ibu Budian? Budian boleh? Nenek. Nah, setelah tadi dikorek tuh alasannya kenapa siswa nangis, kemudian apa yang Bapak Ibu guru lakukan dengan meyakinkan, menanyakan keyakinan? Tuh. Nih. Ini gampangannya. Mungkin untuk mencari solusinya, Bu. Apakah siswa sudah bisa menemukan solusi sendiri atau harus kita bantu? Benar nggak, Bu? Benar nggak Bapak Ibu? Belum tahu. Coba Bu. Oke, kalau dari sini menanyakan keyakinan, memang ya di tahap ini kita harus sudah membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Jadi dari yang tadi mungkin sudah kita ketahui alasannya apa, kemudian kita bantu. Nah, setiap alasan atau setiap masalah pasti ada solusi. Nah, solusinya harus dari siswa itu sendiri. Kalau untuk menanyakan keyakinan. Ini.
Jadi sampai solusi ya. Lanjut. Lanjut ya Bapak Ibu. Sebelum kita review singkat, kita ice breaking dulu ya. Nah, di sini siapa yang mau mimpin ice breaking? Bu Neneng. Siapa yang punya ice breaking? Bu Awat yang katanya tadi Bu Awat punya. Atau Bu Susan punya ice breaking? Bu Dian kayaknya, Pak. saya nggak punya istri. Nggak punya ice breaking ya? Dia nih stoknya banyak dia. Oke. Bu Dian mau mimpin? Boleh. Boleh, ayo. Jangan dijebak ya Bu Krislina. Ayo, Bu. Enggak, kita ngulang sedikit. Nanti kita tepuk salut ya untuk Bu Dian. Tahu ya tepuk salut seperti apa? Oke, silakan Bu Dian. Oh, iya boleh. Berdiri apa duduk katanya? Duduk berdiri. Duduk aja lah. Berdiri berarti Bu. Oh yang tangannya. Oke. Iya. Ayo Bu. Oke. Clue-nya bener di mulut, salah di jari. Salah di tangan, salah di jari. Di tangan. Bener di mulut, salah di jari. Bener di mulut, salah di jari. Oke. 3 tambah 1. Ya. Itu Bobek udah benar. Bobek benar, Bobek. Bobek benar. 2 tambah 3. Bu Krislina masih belum ngerti. Bu Krislina masih belum ngerti. Jadi bebas ya. Bu Krislina 7 tambah 1. 8. Betul. Salut dulu buat Bu Krislina. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ada lagi Oke. Bu Dian? Udahlah. Oke, cukup. Itu aja Terima ya. kasih Bu Dian. Oke. Kita lanjut ya. Sudah tahu clue-nya, sudah benar juga. Next, Ibu. Kita review dari apa yang tadi sudah disampaikan. Ada yang bisa dibaca? Ada yang mau bacakan? Ibu, silakan. Sekalian dijawab ya, Ibu ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah ibu-ibu? Bapak-bapak? Jawabannya salah. Salah. Coba kita lihat jawabannya. Salah ya jawabannya. Berarti jawaban kalian betul. Betul apa salah? Lanjut. Yang kedua. Bu Awat. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Jawabannya betul. Betul ya, cek jawabannya. Betul. Oke, betul ya, betul. Lanjut. Nah ini apa nih? Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Bu Berti, yang pertama apa? Selamatan. Selamatan. Lanjut Bu Dian, yang kedua. Membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Yang ketiganya Dilarang menggunakan kata-kata kasar. apa ini? Sopan santun. Sopan santun. Etika. Coba kita lihat jawabannya. Selamatan betul. Kebersihan betul. Bersikap baik atau hormat. Ya, etika juga sih termasuk ya. Lanjut. Nah ini langkah-langkahnya urutannya. Apa ya?
Oke, boleh. Siapa? Budian. Dipakai, Bu. Yang pertama apa? Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Oke, ini yang satu. Yang kedua? Menyarikan peraturan-peraturan mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga? Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau Oke. keyakinan kelas. Ini yang ketiga. Keempat? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ini yang keempat. Yang kelima? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ini kelima. Karena? Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke. Kayaknya udah. Coba kita cek ya. Jeng, jeng, jeng. Betul. Kedua? Yang ketiga betul. Keempat betul. Kelima betul. Tepuk salut buat Budian. Oke nih, kita next ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Kesenangan. yang kedua, ketiga, keempat, yang terakhir. Bertahan hidup. Oke, coba kita lihat. Oke, betul. Oke, kita next lagi apa? Ini sudah dijelaskan tadi ya. Ini apa nih? Aku merasa bangga dan keren. Termasuk kebutuhan apa? Penguasaan. Oke. Operatornya sudah oleng ini ya. Oke, dibuka saja Ibu semua. Boleh. Jreng. Dibuka langsung. Sudah ya. Karena sudah kebuka nih. Aku merasa bangga dan keren. Ini penguasaan. Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengan ibu guru aja. Kebebasan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai sepatu baru. Ini kasih sayang. Oke, next. Nah, ini apa nih? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas tenang, tidak ada suara kan dan kebebasan. Kebebasan. Kesenangan, Kesenangan, oke. Yang kedua, Kebebasan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. oke, kesenangan, kebebasan. Yang ketiga, Pulpenku habis, lalu aku mengambil pulpen dan ada di meja untuk aku pakai. apa? Bertahan hidup. Betul ya. Oke, coba next lagi. Nah, ini. 3 tahapan ini urutannya mana? Bersandingan. Validasi. Menanyakan keyakinan. Betul. Betul lagi ya. Betul ya. Nah, ini ceknya udah betul. Bersama identitas, validasi tidak kayak salah dan menanyakan keyakinan. Oke. Next. Next sudah cukup deh kayak. Next lagi. Ini sudah ya. Tadi kita sudah contohkan dengan siswa yang menangis gitu ya. Next, ada Adi. Cukup. Ada Adi. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum mengakhiri sesi ini, kita ice breaking ya, ice breakingnya. Ice pagi, siang, malam. Oke. Pagi, siang, malam. Pagi seperti ini, siang Pagi makin panjang, pendek, yang pendek. malam makin pendek lagi. Kan waktunya bobo. Betul, yang cepat ya, semakin cepat. Semakin cepat. Ibu mau instruksikan semakin cepat juga gerakan kalian ya. Dicoba dulu. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang.
malam, 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 malam.